Halo. Kali ini Pak Guru akan membagikan jurnal pembelajaran modul 3 pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dalam video ini, Bapak Ibu Guru dapat berbagi pengalaman belajar yang paling bermakna tentang pendidikan inklusif. Tugas ini memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya memastikan semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, menerima pendidikan yang relevan, bermakna, dan bermutu. Dengan memahami kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dan menerapkan metode pembelajaran yang inklusif, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil dan mendukung untuk semua siswa. Pengertian pendidikan inklusif. Menurut UNESCO, pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan yang berupaya memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, menerima pendidikan yang relevan, bermakna, dan berkualitas di sekolah setempat. Ini mencakup pendekatan ramah anak, dengan pembelajaran yang inklusif serta perubahan dalam kebijakan dan praktik pendidikan. Menurut Salmanca, pendidikan inklusif menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermakna dan bahwa sistem pendidikan harus mampu mengakomodasi keragaman anak-anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Menurut Permendikbud, inklusi adalah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, meliputi kondisi fisik, karakteristik, kepribadian, status, suku, budaya, dan lain sebagainya. Tujuan pendidikan inklusif. 1. Memberikan kesempatan yang setara, menyediakan kesempatan kepada semua peserta didik tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, golongan, status sosial ekonomi, kondisi kelainan fisik, emosional, mental dan intelektual, serta bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. 2. Mewujudkan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, menyediakan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Prinsip pendidikan inklusif. 1. Hak untuk belajar, menyediakan kesempatan bagi semua peserta untuk belajar dan berkembang. 2. Keragaman sebagai kekuatan, menganggap keberagaman sebagai kekuatan dalam pembelajaran. 3. Keterbukaan dan akses, menciptakan lingkungan yang terbuka dan aksesibel bagi semua peserta didik. 4. Pendekatan individual, menyesuaikan pendekatan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu. 5. Partisipasi dan kolaborasi, mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi antara semua pihak terkait. 6. Penghapusan diskriminasi, menghapus semua bentuk diskriminasi dalam pendidikan. 7. Pemahaman dan keterlibatan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan inklusif. 8. Evaluasi dan peningkatan keberlanjutan, melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap praktik inklusif. Sistem dukungan pembelajaran PDBK di sekolah. 1. Peran masyarakat, menyediakan dukungan dan kontribusi terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif. 2. Peran pemerintah, menyediakan akomodasi yang layak, sarana, prasarana, dan menyusun kurikulum. 3. Peran orang tua, terlibat dalam keputusan pendidikan dan mendukung kebijakan sekolah. 4. Peran satuan pendidikan, kolaborasi antara guru pendidikan luar biasa, guru pendidikan umum, dan tenaga kependidikan. 5. Kepala satuan pendidikan, memimpin dan memfasilitasi perubahan sistemik serta mendukung praktik inklusif. 6. Guru pembimbing khusus dan umum, berkolaborasi dalam desain kurikulum dan penyesuaian pembelajaran. 7. Teman sebaya, mendukung melalui hubungan sosial dan emosional yang positif. Miskonsepsi mengenal PDBK di sekolah.
1. Peserta didik berkebutuhan khusus harus mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya. Layanan inklusif memungkinkan penyesuaian pembelajaran sesuai kebutuhan individu PDBK, sehingga mereka dapat belajar secara efektif. 2. Guru harus menyembuhkan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas bukanlah pasien yang dapat sembuh. Peran guru adalah menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 3. Peserta didik berkebutuhan khusus tidak bisa sukses setelah lulus sekolah. Keberhasilan peserta didik bergantung pada kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sinergi antara ketiga pusat pendidikan ini menentukan hasil akhir. 4. Guru dapat memutuskan hasil diagnosis murid. Labeling anak harus didasarkan pada observasi dan diskusi dengan orang tua untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus dengan tepat. 5. Semua anak peserta didik berkebutuhan khusus memiliki hambatan intelektual. Tidak semua anak dengan kebutuhan khusus mengalami hambatan intelektual. Hambatan dapat berasal dari faktor eksternal atau internal yang mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan anak. Beberapa jenis kebutuhan khusus yang banyak ditemui di satuan pendidikan. 1. Peserta didik dengan hambatan intelektual. 2. Peserta didik dengan hambatan fisik motorik. 3. Peserta didik dengan hambatan majemuk, tambahan penglihatan dan pendengaran. 4. Peserta didik cerdas istimewa dan berbakat. 5. Peserta didik dengan hambatan penglihatan. 6. Peserta didik dengan hambatan pendengaran. 7. Peserta didik Autistic Spectrum Disorders, ASD. Peserta didik yang berkebutuhan khusus di sekolah saya. 1. Peserta didik dengan hambatan emosi dan perilaku. Umumnya dapat mengikuti kurikulum standar dengan penyesuaian. 2. Peserta didik lamban belajar, slow learner, memerlukan dukungan khusus karena potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata. Umpan balik. 1. Materi ini membuka wawasan saya tentang pentingnya pendidikan inklusif dan bagaimana kita dapat mendukung semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Saya merasa lebih siap untuk mengidentifikasi dan mengatasi miskonsepsi yang sering muncul di sekolah. 2. Pentingnya kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung siswa berkebutuhan khusus menjadi lebih jelas bagi saya. Saya juga mendapatkan pemahaman baru tentang bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip inklusif dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. 3. Saya sangat terbantu dengan contoh-contoh nyata dan dokumentasi kegiatan yang disertakan. Ini memberi saya gambaran praktis tentang bagaimana menerapkan pendidikan inklusif di kelas saya.